Irama Live Talk. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Balai Irama dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hadir kembali bersama Ayu, temani Anda hari Selasa ini 12 Januari 2021 bersama Irama Live Talk ya. Di Irama Live Talk di sini sudah hadir narasumber kita yang akan mengisi materi di kesempatan hari ini dari Puspaga. Oke, dan sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum Ibu Sani. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Ayu dan juga pendengar Irama FM. Alhamdulillah kabar baik, dan juga gimana nih kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Oke, bagi Anda pendengar dimanapun berada, silahkan yang ingin join di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsAppnya di 081392696815 ya. Kali ini kita akan membahas yaitu Stop Cyberbullying. Oke, perundungan dunia maya ya. Biasanya langsung aja sekarang di dunia maya. Banyak sekali ya. Nah, mungkin nanti sebelum penjelasan memberikan kesempatan kepada Ibu Sani sebelum ke latar belakang juga ya. Memberikan kesempatan kepada Ibu Sani memberikan sapaan pertama kepada pendengar Irama FM. Silakan. Oke, selamat pagi pendengar Irama FM. Hadir kembali dengan saya Ibu Rohmatun Saniati sebagai konselor Puspaga di sini, di mana kembali ingin mengenalkan terkait dengan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana kami punya 3 layanan nih. Yang pertama adalah layanan konseling pasif, di mana untuk layanan ini monggo untuk pendengar Irama FM dan juga warga Purworejo bisa sekali datang ke tempat kami sekedar untuk bercerita atau mungkin konseling terkait dengan masalah kekeluargaan, pola asuh anak atau yang lain sebagainya. Di mana lokasi kami ada di samping kolam renang Atatirta. Lalu ada layanan yang kedua yaitu layanan konseling aktif, di mana untuk warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM yang ingin memanfaatkan layanan kami tapi kesulitan hadir ke tempat kami bisa sekali untuk mengunjungi rumah-rumah warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM tentunya. Dan layanan yang terakhir kami adalah layanan penyuluhan, di mana untuk yang ingin mengundang kami terkait penyuluhan pola asuh anak, konseling pranikah, atau mungkin diskusi keluarga atau yang lain sebagainya, bisa sekali mengundang kami dengan proses administrasi memberikan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinsosduk KB PPPA, dan juga bisa menghubungi admin kami di nomor 0821 6596 3171. Lalu juga untuk administrasi konseling pasif dan juga konseling aktif bisa sekali menghubungi admin kami di 0821 6596 3171. Lalu kami juga ada layanan konseling pasif bersifat online di nomor saya sendiri sebagai Ibu Sani, nomor 0896 1516 1075. Nah, layanan kami bersifat free sehingga mohon sekali dan mari kita manfaatkan, begitu Mbak Ayu. Ya, terima kasih sekali untuk Ibu Sani yang sudah memberikan sapaan pertama kepada pendengar ya. Untuk Anda terima kasih yang masih bergabung. Nah, kali ini kita langsung aja nih. Kenapa ini melatar belakangi apa sih kita mengangkat tema Stop Cyberbullying? Bener banget nih Mbak Ayu. Nah, terutama terkait dengan remaja ya, tidak hanya remaja sebetulnya, tapi kita juga di masa yang semakin modern ini, gadget itu sudah barang yang umum juga dan juga tidak asing. Nah, terkait dengan gadget pasti akan selalu berkaitan dengan media sosial, terkait dengan Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, dan yang lain sebagainya, sehingga cyberbullying ini sangat minim atau mungkin sangat sering terjadi ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kegiatan terkait dengan pekerjaan, kegiatan terkait dengan pendidikan, sekolah, hangout, bertemu dengan teman, bertemu sapa, semakin meningkatnya aktivitas kita bersama media sosial, terutama dengan gadget. Cuman kadang-kadang ada beberapa yang mungkin dari diri kita sulit nih mengendalikan aktivitas kita di media sosial, sehingga kadang-kadang memberikan komentar terkait dengan kebencian, hoaks, sehingga padahal itu mempengaruhi tidak hanya
pada penerimanya, tapi juga mempengaruhi terhadap orang-orang yang melihat komentar-komentar itu. Tentu akan mempengaruhi kondisi psikologisnya, kondisi lingkungannya, kondisi yang membaca juga akan mempengaruhi. Nah, itulah yang ingin sekali saya sampaikan, bahwa ternyata dampak dari cyberbullying ini tidak sepele, atau bahkan mungkin bisa ada yang mengatakan bahkan lebih parah daripada bullying di dunia nyata, begitu ya, bullying dari face to face, begitu sih Mbak Ayu. Oke, nah kalau misalnya kita mendengar bullying ya, itu pasti ada hubungannya dengan kekerasan, kemudian perundungan dan lain sebagainya. Nah, di sini kan perundungan dunia maya. Seperti apa sih definisi sendiri dari cyberbullying, perundungan dunia maya? Bener banget. Nah, kalau cyberbullying ini lebih seperti, sebenarnya sama halnya ya konteksnya dengan bullying face to face, atau mungkin yang dilakukan kebanyakan kasus di sekolah, begitu ya, kebanyakan kasus. Cuman tempatnya ini lebih di dunia maya. Nah, kalau mungkin misalkan bullying itu terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, atau mungkin lingkungan yang lainnya, kadang kalau misalkan tidak sengaja dilihat oleh guru atau tidak sengaja dilihat oleh teman gitu, mungkin bisa langsung disikapi. Nah, mungkin yang dari segi kenapa saya lebih mengatakan kadang-kadang lebih berbahaya nih di cyberbullying, karena kadang-kadang kalau misalkan kita nih, atau misalkan saya memberikan komentar jahat, yang bisa melihat itu mungkin hanya sekitar teman-teman atau mungkin juga yang penerimanya, sehingga kadang ketika penerima itu menyembunyikan itu, atau mungkin memendam rasanya, atau bahkan mungkin tidak menanggapi itu, sehingga komentar-komentar jahat semakin bertambah, tentu akan memberikan dampak negatif bagi si penerimanya, dan juga mungkin teman-teman yang melihatnya, jadi mungkin dampaknya oke, biasa kok kita melakukan seperti itu. Nah, itulah yang mungkin sebenarnya itu tidak biasa dan perlu untuk dihentikan, bahwa ternyata ada efeknya nih untuk melakukan cyberbullying. Dan tentu media sosial tidak selalu kita membicarakan negatif, media sosial itu buruk, terus tidak boleh digunakan. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita mensikapi dalam media sosial. Sebenarnya kalau kita bisa mensikapinya dengan positif, dengan lebih bijak, justru akan memberikan manfaat yang bahkan lebih banyak, bisa mendapat pekerjaan juga, bisa mendapatkan jurusan yang kita inginkan, banyak teman-teman yang lebih positif, gitu sih Mbak Ayu. Oke, memang ya, kalau bisa tergantung kita sendiri ya, Bener gimana banget menyikapi dengan seperti apa sih cyberbullying itu sebenarnya. Nah, ada nggak sih di sini penyebabnya? Penyebab kenapa sih kok ada yang melakukan cyberbullying seperti itu, begitu? Sebenarnya banyak ya penyebabkan. Yang paling sering saya temui lebih seperti kondisi keluarga itu sendiri. Mungkin ada kondisi keluarga yang mungkin pola asuhnya kurang tepat, sehingga ada pendisiplinan yang keras di sini, sehingga kadang ada beberapa anak yang menerima disiplin keras itu, ada yang menerima terpuruk, begitu ya, tidak berani bercerita, dia lebih baik menyendiri, sehingga rentan nih untuk menjadi korban-korban bullying dan juga cyberbullying. Tapi ada juga beberapa anak yang mungkin perlu dilampiaskan rasa amarahnya, rasa kecewanya yang diterima dalam keluarga tersebut, sehingga dia melampiaskannya kepada teman-temannya. Nah, aktivitas-aktivitas dia di media sosial, terus juga aktivitas-aktivitas di dunia maya, tentu di dunia nyata tentu saling berkaitan ya. Mungkin kadang di dunia nyata dia mungkin cukup agresif, sehingga itu berhubungan juga di dunia maya, sehingga perlu untuk disikapi bahwa kita boleh kok untuk menggunakan Instagram dan lain sebagainya, tapi kita perlu mengontrol diri seperti itu, sehingga cyberbullying ini tidak terjadi dan memberikan efek tidak hanya pada pelaku tapi juga dengan korban. Nah, selain dari keluarga tersendiri, ada juga faktor terkait dalam diri sendiri juga, di mana kadang kondisi keluarga itu juga akan mempengaruhi dari diri kita menjadi sulit untuk mengontrol emosi, rendahnya kepercayaan diri. Dan ketika kita sulit mengontrol emosi, tentu kadang ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kita marah, sedih, dan kecewa. Nah, ketika kita sulit untuk mengontrol itu, kadang melampiaskannya jadi menjudge teman-teman kita yang sebenarnya mungkin tidak salah, atau mungkin salah tapi tidak harus menjudge secara berlebihan. Kita bisa berdiskusi atau mungkin bertegur sapa dengan teman-teman yang lain sebagainya, sehingga penyelesaiannya bisa dengan cara yang lebih positif. Atau mungkin dia sebenarnya lagi happy nih, lagi seneng-seneng banget kan, sehingga sulit juga mengontrol rasa senangnya. Nah, karena dia juga sulit mengontrol,
dia menjadi lebih aktif, mungkin tidak sengaja melukai, kata-katanya melukai teman-temannya, sehingga itu juga akan mengaruhi aktivitas dia juga di media sosial. Kadang dia juga tidak merasa bahwa sikapnya itu salah, karena kembali lagi terhadap kondisinya dalam keluarga. Beda dengan keluarga yang mungkin saya katakan ada pengarahan, ada diskusi, oh sikap yang seperti ini salah, oh yang sikap seperti ini salah, tapi kita bisa luruskan. Tidak semuanya kita harus selalu benar, boleh nih kita salah, tapi kita perlu ada kata-kata minta maaf, diskusi secara positif gitu sih. Lalu juga mungkin ada faktor dari lingkungan. Nah, ini lingkungan lebih seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melihat komentar negatif di media sosial, kadang-kadang ketika itu selalu terjadi dan semakin sering terjadi, kita menganggapnya menjadi itu adalah sebuah hal yang normal. Oke nih, kalau misalkan mungkin si A itu mendapat perlakuan cyberbullying karena aktivitasnya di media sosial itu kurang diterima oleh masyarakat sekitar, mungkin dari foto yang ia post atau mungkin tulisan-tulisan yang ia post, sehingga rentan untuk mengundang cyberbullying itu tersendiri seperti itu. Tapi kita tidak harus mensikapinya dengan menjudge itu langsung di media sosial, langsung memberikan komentar-komentar jahat, atau bahkan sampai memberikan berita-berita hoax, bahwa si A itu seperti ini, padahal tidak seperti itu. Nah, itu perlu untuk dihentikan, dan tidak hanya dikurangi, perlu untuk dihentikan, sehingga pengaruh dari lingkungan, keluarga, dan juga dari diri sendiri ini dapat kita minimalisir sedikit mungkin gitu sih. Oke, kalau misalnya dari lingkungan pergaulan sendiri, itu terkadang kan orang mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Bener banget. Apa sih namanya ya, leader mungkin dalam satu grup ya. Nah, mungkin mereka salah satu orang di grup tersebut ingin terlihat, wah masa saya ketua kok kayaknya kalah begini. Dan dia berusaha mencoba melakukan cyberbullying kepada korban-korban agar terlihat ini loh gue. Itu bagaimana menurut Bu Sani? Oke, sebenarnya itu adalah sikap atau mungkin kebiasaan atau mungkin karakter ya, saya bilang yang positif ya, leadership, kepemimpinan itu sebenarnya itu positif. Tapi kembali lagi, ketika semua karakter yang positif tidak diarahkan atau mungkin tidak dikendalikan dengan cara yang tepat, tentu bisa menjadi karakter yang negatif juga. Kembali lagi ini, misalkan contoh lain adalah saya misalkan punya sikap yang penyabar gitu ya, tapi ketika itu tidak kita sikapi dengan yang baik, kadang ketika kita dijahati jadi sabar terus, jadi kan cyberbullying menjadikan lama terjadi ya, dan itu justru akan merugikan pada diri sendiri saya. Sama halnya ketika ada sifat kepemimpinan terkait dengan leadership, pengen ia yang menonjol. Nah, ketika itu diarahkan yang baik, misalkan ada teman-temanmu yang menurut kamu salah, kita bisa nih diskusi dulu. Tidak harus kamu yang menjudge, karena kadang seorang pemimpin juga butuh bantuan dari teman-temannya, begitu kan, kata-kata dari teman-temannya. Nah, teman-teman itu bisa teman-teman kamu, guru kamu, ibu, ayah, sehingga mah kenapa ya kok ada teman-temanku masa post foto aneh-aneh kayak gini sih, kayak gitu kan. Nah, coba nih gimana sih fotonya? Oh, mungkin ada hal-hal yang lain yang menyebabkan ia post foto-foto seperti ini. Nah, misalkan kamu ingin menegur, coba tegur bareng-bareng bersama tatap muka gitu ya. Kalau bisa mungkin diskusi positif dengan teman-teman yang lain sebagainya. Kenapa sih kok dia mempost seperti ini, tidak langsung mengomentar jahat atau mungkin menjudge ia di media sosial, sehingga mempengaruhi menyebarkan kayak rasa-rasa yang tidak suka gitu ya. Jadi misalkan ya udah aku juga kayaknya menular rasa-rasa yang tidak suka, rasa-rasa yang negatif gitu. Gimana sih kok kayak ribut tangan apa ya? Nah, ibaratnya sebenarnya tidak seperti itu, tapi mungkin karena orang-orang yang melihat komentar itu jadi ikut terbawa arus seperti itu, sehingga tentu untuk sikap-sikap dari kita, entah itu positif atau sikap yang negatif, itu untuk dikontrol seperti itu sih Mbak Ayu. Oke, memang ya kalau misalnya punya grup apalagi ya, ingin terlihat bagus, terlihat wow di depan anak buahnya begitu. Iya, sebenarnya mungkin tujuannya baik ya, niatnya baik, ingin meluruskan teman, tapi mungkin ada beberapa cara. Nah, cara itulah yang perlu kita kontrol, yang perlu kita yang perlu orang tua bimbing, yang perlu guru-guru juga bimbing, sehingga caranya bisa dimunculkan dengan yang lebih baik atau mungkin lebih positif gitu sih. Oke. Tadi kan kita membahas penyebab pelakunya ya. Sekarang menjadi korban cyberbullying ini biasanya kadang bikin kita enak sendiri. Mbok berani ngapa gitu kan. Iya, benar banget. Aduh, harusnya cerita dulu dong gitu. Sehingga cyberbullying nggak terus-terus terjadi. Nah, yang pertama minimnya dari perlindungan sosial itu sendiri ya. Tapi kan kadang ada beberapa remaja yang menganggap sebenarnya dia
bisa melindungi tapi remaja tidak memandang ia bisa melindungi atau tidak, seperti itu. Lebih misalkan contohnya sebenarnya teman-temannya mendukung dia kok, tapi mungkin karena masalahnya dalam keluarga atau masalahnya yang ia sedang alami, dia tidak melihat bahwa teman-temannya itu mampu melindunginya, seperti itu, atau mungkin juga gurunya sebenarnya mampu melindunginya. Nah, ini lebih seperti dari pendapat saya itu hubungan antara keluarga, hubungan dia dengan guru, hubungan dia dengan teman. Ketika ada masalah di salah satu ketiga aspek itu tentu akan mempengaruhi ia dalam berteman, bersosialisasi, apalagi yang lebih saya tekankan hubungan dalam keluarga ya. Kembali lagi ketika ada sesuatu yang tidak sreg di hati kita terkait dengan keluarga atau guru, pasti lebih mempengaruhi dengan keluarga ya, karena kan itu adalah keluarga kita ya, bagaimanapun itu, sehingga perlu ada penerimaan diri, perlu ada rasa nyaman, perlu ada rasa senang, rasa sayang. Nah, ketika itu tidak hadir, tentu akan mempengaruhi ia bagaimana ia bersosialisasi. Nah, kembali lagi ada yang berpengaruh terhadap rasa kepercayaan dirinya, dia jadi menerima bahwa ia dihakimi, dicat secara sebelah tangan atau mungkin secara tidak adil gitu ya, sehingga itulah yang membuat dia memendam peristiwa itu, terus juga tidak bercerita dengan siapapun, terus mungkin tahu-tahu ada langkah yang cukup ekstrim yang ia lakukan, mungkin bisa sampai lari dari rumah atau bahkan lebih parahnya bunuh diri gitu ya, lari dari masalah. Karena memang untuk remaja dan juga dewasa kadang kan kita bingung ya dengan penyelesaian masalah kita, mau bercerita juga takut, tapi penyelesaiannya harus seperti apa. Untuk itulah hubungan antara keluarga, hubungan antara guru dan juga teman itu sangat mempengaruhi. Lalu juga lebih seperti dari diri sendiri ya. Nah, kembali lagi ketika dia mempunyai masalah terhadap dari tiga aspek itu, tentu akan mempengaruhi kondisi dari mental dirinya sendiri, lebih seperti kayak mungkin dia jadi cenderung menutup diri dan lain sebagainya. Lalu juga yang terakhir sama halnya yang kita bahas sebelumnya di pelaku, kondisi keluarga ini juga akan mempengaruhi juga nih Mbak Ayu, seperti itu. Oke, memang ya. Apalagi dampaknya cyberbullying itu pasti ada. Nah, seperti ada apa banget saja dampak-dampak cyberbullying seperti itu? Nah, kalau dari dampaknya lebih seperti menarik diri ya, yang sering kita temui, menarik diri dari lingkungan sosial itu. Nah, kembali lagi yang paling sering terjadi ketika seseorang sudah menarik diri, akan semakin susah ia untuk mencoba terbuka dengan teman-temannya, akan semakin sulit untuk ia mau bercerita apa sih yang ia alami di sekolah. Nah, perlu hanya di sini tentu keterlibatan dari orang tua, keterlibatan dari lingkungan yang lebih positif, sehingga perasaan-perasaan bahwa dia harus mengatasi ini sendiri, perasaan-perasaan dia bingung, perasaan dia takut, dapat diatasi dengan bantuan dari dunia luar, seperti itu. Lalu ada lebih seperti perasaan-perasaan dikucilkan ya. Nah, ketika ini sudah mulai ia rasa sebagai korban, tentu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis dia, jadi lebih down mungkin, atau mungkin ketika dia ada masalah atau mungkin dikritik secara sedikit mungkin, tapi reaksinya berlebihan, seperti itu. Sehingga mungkin dari reaksi yang berlebihan itu orang tua atau mungkin lingkungan dalam keluarga juga perlu peka ya. Mungkin kok kayaknya kadang anak saya seperti ini, nggak sampai seperti ini nih, tapi kok ini kok kayak lebih marahnya jadi lebih sering, terus sering mengurung diri di kamar. Nah, tanda-tanda seperti itulah yang kadang kita bisa mengatakan kenapa, ada apa, ayo cerita sama ibu, siapa tahu ibu bisa membantu, dan juga sebenarnya ibu juga pengen membantu, sehingga anak-anak atau mungkin remaja dan juga kita tidak merasa sendirian. Lalu selain itu, ketika itu juga terus dirasakan oleh korban, kesehatan fisik juga akan terganggu, mungkin bisa menjadi sakit, demam, atau mungkin migrain, atau mungkin hal yang lain sebagainya. Nah, ketika itu terus berlanjut nih dalam waktu yang lama, tentu halnya bisa mempengaruhi remaja atau mungkin dari diri kita yang mengalami bullying itu memberikan keputusan yang tidak baik, seperti itu ya, lebih seperti kayak bunuh diri bahkan, atau mungkin meninggalkan rumah. Nah, itu tentu akan mempengaruhi pengaruh yang paling buruknya tuh sampai semengerikan itu. Itulah kenapa kita perlu stop nih cyberbullying gitu sih Mbak Ayu. Oke, di sini sudah menyatu di WhatsApp-nya nih, ada yang bertanya pagi hari ini sebagai orang tua, ini dari 4067 ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah gabung. Sebagai orang tua, jika anak kita mendapat bully, apa yang harus dilakukan agar anak tidak shock dan tidak timbul niat pada anak untuk membalas bulian tersebut?
Oke, nah ketika seseorang sudah mendapatkan bullying tentu mempengaruhi kondisi kejiwaannya ya, kondisi psikologisnya. Dimana ketika terkait dengan masalah jiwa, masalah psikologis, kita tidak bisa mensikapinya dengan waktu seminggu, 2 minggu, atau bahkan mungkin kurang dari itu, karena kadang ada beberapa kasus yang saya temui, mungkin sebenarnya niat dari setiap orang tua memang baik ya, tapi pengennya cepet-cepet nih anak-anak cepet-cepet sembuh, padahal ketika terkait dengan masalah kondisi jiwa, balik lagi ketika kita sudah percaya dengan orang tersebut, tapi kita merasa dikhianati, tentu perlu waktu bagaimana kita membangun kepercayaan dalam orang yang sama. Nah, sama halnya dengan hal itu, tentu perlu waktu, perlu konsistensi yang terus menerus. Nah, ketika anak kita mengalami dari bullying dan juga sebagai korban, tentu kita perlu aware nih bahwa kita tekankan pada anak kita, orang tua kita itu selalu ada di sisi kita apapun yang terjadi. Apakah itu salah anak kita atau mungkin salah orang lain dari anak yang bullying, ibu dan ayah selalu akan ada di sisi kamu, selalu membantu kamu, dan kita hadapi itu sama-sama. Nah, itu yang perlu dirasakan sama anak, dan penting sekali untuk anak merasakan, oke, aku tidak sendiri, aku ada teman, ada orang tuaku, ada ayah dan juga ibuku yang peduli sama aku, yang memihak aku. Nah, itu perlu insight pada anak seperti itu perlu muncul. Nah, ketika itu perlu muncul, ketika itu sudah muncul, tentu rasa-rasa perasaan negatif, perasaan kecewa atau mungkin marah tentu akan dikeluarkan oleh anak. Iya mah, mungkin dia takut untuk ke sekolah, atau mungkin penyelesaiannya harus bagaimana, kebingungan harus ditanggapi seperti apa. Nah, itulah yang kunci ketika anak itu sudah mengeluarkan emosi-emosi itu. Nah, ketika emosi-emosi sudah keluar, tentu untuk pentingnya adalah orang tua tetap selalu di situ ya. Oke nih, kita hadapi sama-sama. Misalkan adik maunya seperti apa, mau pindah sekolah atau mau kita sama-sama kembali ke sekolah yang sama, dengan diskusi dengan pelaku, atau mungkin bercerita dengan pelaku, atau mungkin juga apapun itu kita solusinya sama-sama seperti itu. Apapun keputusan adik, kita mendukung sama-sama, sehingga anak mungkin ada sedikit perasaan lega, ada sedikit perasaan nyaman, sehingga masalah yang ia alami, dia merasa terbantu, merasa dilindungi. Nah, itulah yang penting, sehingga keputusan-keputusan negatif, menyendiri, selalu menarik diri, itu bisa terkurangi seperti itu. Nah, tentu di sini kuncinya itu konsisten. Jangan mungkin kadang-kadang kita kasih perhatian lalu hari besok tidak, mungkin terus besok kasih perhatian, hari besok tidak. Nah, harus konsisten bahwa kita harus selalu memberikan attention, perhatian, kasih sayang. Terus gimana menanyakan kabar, gimana nih kondisi adik, masih pengen sendiri nggak, mau nggak mama temenin. Nah, itu konsisten seperti itu sih Mbak Ayu. Oke, ini yang ada dari 008 juga gabung aja. Terima kasih untuk Anda pagi hari ini ya. Kemudian yang ada lagi yang sudah bergabung di sini juga, ada dari 3357. Menurut saya kadang bully itu dilakukan karena untuk menunjukkan eksistensi. Nah, kalau seperti itu, bagaimana caranya untuk mengingatkannya agar dia sadar bahwa perilakunya itu menyakiti orang lain. Mungkin sekaligus juga ya menjelaskan tentang bagaimana mencegah dan menghadapinya itu. Sama saja. Oke, terima kasih, silakan Bu. Nah, ini kayak lebih terkait pertanyaan dari Mbak Ayu tadi ya. Kadang ada beberapa anak yang sikapnya leadership, ingin tampil eksis gitu kan ya. Sebenarnya itu adalah sikap yang karakter yang positif kalau misalkan kita kita bersama-sama mensikapinya gitu kan ya. Karena memang ada beberapa anak mungkin belum tahu bagaimana dia harus mengontrolnya, bagaimana dia harus mensikapinya. Nah, karena ia belum tahu nih, perlu untuk diarahkan seperti itu. Nah, ketika anak kita tahu nih bahwa dia pengen eksis, pengen tampil, bahwa misalkan Bu Sani itu ternyata terkenal gitu ya. Nah, kalau terkenal harus menyainginya. Iya, harus menyainginya, harus melakukan kekerasan seperti itu kan, bullying. Nah, eksistensi dikenal oleh banyak orang, sebenarnya itu adalah kebutuhan dari setiap orang, kebutuhan dari setiap anak, sehingga kita perlu menerima itu. Itu tidak salah, dan bahkan mungkin kalau kita bisa luruskan jadi positif ya, leadership, kepemimpinan, atau mungkin dia terkenal eksis. Nah, mensikapinya tentu diskusi dulu sama anak ya, diskusi dengan anak. Kenapa sih dia melakukan hal-hal
sekali itu. Kalau memang mungkin anak mengatakan ya sih soalnya banyak teman-teman yang nyuekin aku, banyak teman-teman yang kalau misalkan aku ngomong nggak memperhatikan seperti itu ya. Nah, tentu ada keperluan eksistensi, keperluan perhatian seperti itu, bahwa tidak setiap teman-teman itu menganggap bahwa kita terkenal atau kita ada di sekolah itu dengan kekerasan, tapi bisa juga dengan perhatian dengan teman-teman. Kenapa sih kok kamu sedih hari ini? Oh, dulu dia pernah nolong aku nih waktu aku sedih. Nah, itu perhatian ia dapatkan, eksistensi ia dapatkan. Atau bisa juga dengan prestasi ya. Nah, ketika dia prestasinya ada, dia membantu teman-temannya, eksistensi ia dapatkan. Atau bisa juga dia karena dia mungkin ingin ada dan juga ingin ada rasa leadershipnya, membentuk grup kelompok, grup belajar ya, sehingga dia memimpin bagaimana sih grup belajar itu. Misalkan oke, kita ketemu ya habis sekolah 1 jam aja atau seperti itu, tapi mungkin akan ada kondisi-kondisi penolakan. Nah, inilah yang perlu diarahkan dari orang tua dan juga lingkungan. Ketika ia ditolak oleh teman-temannya, itu kita harus seperti apa nih ya, bahwa anak-anak juga mungkin apalagi remaja, saya rasa juga sudah cukup mengerti ya, bahwa ketika terjadi penolakan tidak semua lingkungan bisa menerima kita, tapi ada juga teman-teman yang akan selalu bersama kita seperti itu, yang menerima kehadiran kita. Nah, ketika anak juga masih SD atau mungkin masih kecil, tentu akan kesulitan ya terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu bisa kita arahkan, oke nih kalau misalkan adik pengen terkenal, coba deh kita rajin belajar, atau mungkin juga menonjolkan sesuatu yang lain, tidak dengan kekerasan, karena justru itu akan menonjol dari sisi yang negatif. Coba kalau misalkan sisi yang positif loh. Tadi dia seperti berteman dengan teman-teman sekelas, saling menyayangi. Nah, itu kan jadi terkenal. Oh iya nih, dia selalu perhatian nih, dia selalu menanyakan diri kita. Nah, kembali ke teman-teman, jadi maunya bergaul sama dia karena rasa nyaman tadi, seperti itu sih Mbak Ayu. Jadi pengarahan, diskusi itu yang paling penting gitu. Oke. Kalau misalnya itu susah, aduh ribet lagi ya. Oke, mungkin sebagai hampir ini sudah waktunya juga hampir mepet sekali ya. Apa saja sih yang sekiranya belum tersampaikan dengan bagaimana cara mencegahnya ataupun menghadapi orang-orang agar tidak ada cyberbullying gitu? Oke, nah terkait dengan gadget kan mungkin tidak hanya SMP ya, kadang-kadang anak SD sudah pegang gadget ya, kadang-kadang mereka sudah punya Instagram, sehingga sebelum itu perlu dikasih pengetahuan dulu nih, perlu dibekali dulu terkait dengan apa sih kegunaan ponsel, apa sih kegunaan media sosial. Nah, kalau di media sosial kita boleh apa? Yang pertama adalah tekankan pada anak bahwa perlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kamu ingin lakukan gitu ya. Kalau misalkan kamu ingin dianggap ada, kamu juga harus lakukan itu terhadap orang lain ya, seperti kayak menyayangi teman-teman, lalu juga tidak, kalau misalkan marah juga tidak harus langsung menchat kata-kata kasar, mukul, tapi kita diskusi bareng dulu. Lalu juga di media sosial juga perlu untuk mengevaluasi apa sih foto-foto, kata-kata yang bisa kita sharing dan tidak bisa kita sharing. Nah, itu penting banget nih. Ada foto-foto dan juga kata-kata yang sebaiknya tidak kita sharing. Nah, itu lebih seperti dari pandangan setiap orang tua. Nah, setiap orang tua kan berbeda-beda, sehingga saya tidak bisa mungkin kalau dalam garis besarnya seperti foto-foto yang kurang sopan atau mungkin kata-kata yang memancing amarah, kata-kata atau bahkan berita hoax. Nah, itu perlu untuk kita tidak usah di-share aja nih. Lalu bisa juga kirimkan pesan-pesan kalau kita misalkan mau komen foto-foto, komen kata-kata orang, status orang. Nah, usahakan dalam bentuk yang positif. Misalkan dia sedang share masalahnya. Ada beberapa orang, aduh kayak gitu aja sedih, aduh kayak gitu aja kok tersinggung. Nah, kita bisa mengkomen kenapa sih, ada masalah apa nih, sebelum kita mengatakan kok gitu aja tersinggung sih, kok seperti itu aja sedih nih, ada apa nih, ada masalah apa, cerita dong. Nah, kita bisa mengkomen dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Lalu yang terakhir, tidak mengikuti teman-teman yang cyberbullying tadi ya, tentunya. Nah, ketika kita menemukan aktivitas itu, bisa nih kita langkah yang pertama tidak mengikutinya. Lalu juga tekankan pada anak ketika menemukan itu bisa diskusi, bisa sharing bareng, sehingga aktivitas-aktivitas cyberbullying dapat kita tekan dari pengetahuan media sosial itu tadi. Gitu sih Mbak Ayu. Oke deh, sekaligus memberikan kesimpulan nih ataupun pesan-kesan kepada pendengar agar bagaimana sih yang harus kita sikapi dalam hal-hal tersebut.
Yes, nah fenomena cyberbullying itu sudah menjadi fenomena yang umum ya, apalagi di zaman yang modern seperti ini, banyak gadget, media sosial, sehingga perlu sekali untuk remaja, anak-anak dan juga diri kita mengontrol nih. Nah, untuk remaja dan juga anak-anak sebelum diberikan gadget atau mungkin sebelum diberikan leluasa terkait dengan media sosial, penting sekali bagi keluarga, orang tua memberikan pengetahuan, memberikan tabungan ilmu pengetahuan bahwa apa sih yang boleh dilakukan di media sosial dan apa sih yang tidak. Nah, penting juga untuk diskusi bareng terkait dengan bersama anak, masalah-masalahnya, sehingga masalah-masalah anak yang dihadapi bisa disikapinya dengan lebih yang positif lagi, sehingga cyberbullying, korban bullying atau bahkan pelaku bullying tidak dapat kita repress, dapat kita tekan, dan angkanya tentu akan semakin menurun karena tadi melihat dari dampak-dampaknya cukup ekstrim, bahkan sampai ada yang sampai bunuh diri. Dan itulah mengapa kita perlu stop, kita perlu tekankan ini bahwa kita diskusi dulu, kita sayangi teman-teman dulu sebelum melakukan hal-hal yang negatif dulu, sehingga sikap-sikap yang sebenarnya positif bisa kita alihkan, bisa kita arahkan menjadi lebih positif lagi gitu, Mbak Ayu. Oke, terima kasih sekali ya. Oke, tema hari ini adalah Stop Cyberbullying ya. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat Anda pendengar dimanapun berada di rumah. Kemudian bisa jadi referensi kita untuk setiap melakukan hal-hal apapun itu yang negatif, yang positif Bener gitu ya. banget. Memberikan hal-hal yang baik, nanti juga kita akan menerima yang baik-baik juga, begitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah gabung juga dan masih barengan Ayu di 88,5 pastinya ya. Kita saatnya mohon pamit nih Bu nih. Iya, Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dengan tema-tema yang